Besar kecilnya perusahaan itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya pengeluaran untuk kebutuhan pembelian barang. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang pengadaan barang yang dilakukan oleh purchasing. Di kesempatan kali ini kita akan membahas setelah barang itu diorder, dipesan oleh purchasing, tentunya supplier akan melakukan pengiriman. Nah, di dalam pengiriman ini siapa yang akan menerima dari barang tersebut? Baiklah teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan di akuntansi perhotelan, di mana tema atau section yang akan kita bahas adalah receiving. Apa sih receiving itu? Apa peranannya, fungsinya? Ya, disinilah kita akan bahas di kesempatan ini. Untuk itu mari kita bahas tentunya di sini saja. Teman-teman, seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, receiving itu apa sih sebenarnya receiving? Nah, sebelumnya kita bahas sedikit bahwa barang yang diorder ke supplier yang dilakukan oleh purchasing, nah sudah saatnya supplier yang dipesan oleh purchasing itu akan mengirimkan barang yang diorder tersebut. Tentunya ada bagian atau staf accounting yang akan menerima barang tersebut. Inilah yang disebut dengan receiving. Jadi apa sebenarnya receiving? Definisi dari receiving itu adalah merupakan bagian dari accounting yang kegiatannya atau pekerjaannya menerima setiap barang yang dikirim oleh supplier. Selanjutnya akan dikirim ke penyimpanan dan atau langsung ke user. Dari pengertian ini ya semestinya dan harus itu bahwa seorang receiving itu adalah harus teliti dalam menerima barang, mengecek setiap barang yang akan datang. Peranan dari receiving itu sangat penting dalam memeriksa barang yang datang, menghitung jumlah barang harus sesuai antara nota dengan purchase order. Nah, disitulah dari pengertian receiving itu kita menemukan peranan dari receiving itu sangat dibutuhkan suatu ketelitian, harus teliti memeriksa barang, menghitung jumlah barang, kita mencocokkan antara purchase order PO yang kita terima dengan nota yang kita terima. PO dari purchasing, kemudian notanya dari yang mengirim barang, dalam hal ini adalah supplier. Apa yang harus diperiksa? Nah, memeriksa kualitas barang, mencocokkan harga barang di antara nota dengan purchase order itu harus sesuai. Itu yang harus benar-benar diteliti tentang harga terutama supaya sesuai dengan apa yang ada di PO. Nah, selanjutnya seandainya dari peranan, dari pengertian receiving itu kan otomatis di receiving itu adalah memeriksa barang, menerima barang, meneliti barang, mengecek barang, mencocokkan barang. Nah, seandainya barang itu tidak sesuai, apakah dengan purchase order ya, barang itu tidak sesuai dengan purchase order, apakah bisa dikembalikan? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Nah, sebelumnya
sebagai seorang receiving, sebelum mengembalikan barang ini akan saya kembalikan karena begini, harus benar-benar diteliti dulu. Benar, kita harus pastikan sebagai seorang receiving, memastikan dan mengecek benar bahwa barang ini tidak cocok dengan yang di order, yang ada di purchase order. Maka barang itu langsung kita kembalikan ke supplier. Itu berarti artinya barang yang tidak sesuai bisa dikembalikan, tetapi memerlukan suatu ketelitian lagi, diteliti lagi, dicek kembali, diulang, sehingga memang benar-benar barang ini sudah tidak sesuai, jadi bisa dikembalikan. Inilah yang menjadi tujuan dari adanya receiving, yaitu mendapatkan barang yang sesuai dengan yang diorder dengan harga yang sudah disepakati yang tertera dalam purchase order. Nah, ini ada kaitannya nanti dalam pengeluaran uang karena dia akan memperbesar cost, memperbesar daripada expenses, menambah cost, menambah expenses. Itu dari pembelian barang. Jadinya receiving itu merupakan pintu utama masuk ke barang. Jadi menerima barang itu harus sesuai sehingga mendapatkan barang yang benar-benar diinginkan oleh user. Itu ketelitian dari receiving. Maka kita akan dapat simpulkan di sini peranan dari receiving di dalam menerima barang. Peranan receiving dalam menerima barang itu yang pertama, menerima barang itu harus detail, bila perlu harus dibongkar. Barang yang kita terima, barang yang datang itu harus diteliti secara detail, bila perlu dibongkar kemasannya, mengeceknya per item. Kita hitung per item kuantitasnya. Nah, yang kedua, mengecek bukti pengiriman, faktur, dokumennya atau notanya. Supplier mengirimkan barang pasti membawa bukti, membawa dokumen, membawa faktur, membawa nota. Ini yang perlu dicek. Bukti pengiriman ini kita cek. Selanjutnya, menghitung kuantitas atau jumlah barang. Bila perlu dibongkar tadi, kita hitung sekarang jumlahnya. Kalau dia masih dalam dus atau dalam kemasannya, itu susah untuk menghitung, kita bongkar. Jadi hitung kuantitas dari barang itu, jumlah dari barang. Harus dicocokkan nota dengan purchase ordernya. Selanjutnya, mengecek kualitas barang. Kualitasnya bagaimana? Rusak apa enggak? Mereknya apa sesuai apa enggak? Speknya udah sesuai apa enggak? Itu semua kualitas dari barang itu harus dicek kembali. Sesuai dengan order, purchase ordernya. Nah, selanjutnya mencocokkan harga barang. Ini yang paling penting. Kita lihat sekarang harganya nota itu dengan purchase order itu harus sama. Harus kita lihat sama. Bagaimana kalau halnya berbeda? Nah, nanti kita bahas bagaimana cara kita kalau seandainya harga dari yang tertera di nota dengan purchase order atau di dalam kontrak itu berbeda. Dan setelah semua kita pastikan sesuai nota dengan purchase order dengan PO, baru kita distribusikan ke penyimpanan. Dibawa, kalau di hotel namanya store, atau dibawa langsung ke user, atau dibawa ke food store, ke engineering store itu ya. Jadi setelah diteliti semua benar, baru kita kirim ke penyimpanan. Nah, begitu teman-teman dari proses peranan, tujuan, fungsi dari seorang receiving. Nah, selanjutnya seandainya ada kesalahan di dalam bekerja itu pasti juga ada kesalahan. Untuk menghindari kesalahan dalam bekerja, maka seorang receiving meminimais suatu kesalahan di dalam bekerja. Receiving itu harus sebelumnya sudah
menerima atau mendapatkan salinan PO. Minimal receiving harus tahu barang hari ini akan datang itu ini. Jadi sudah membayangkan bagaimana pekerjaan yang akan dilakukan saat barang-barang ini akan datang. Bisa membuat perencanaan. Nah, itu supaya PO yang nanti bisa di cross check dengan nota itu jadinya bisa meminimais dari kesalahan dari seorang receiving di dalam melakukan penerimaan barang, mengecek barang yang akan datang. Nah, setelah melewati proses yang benar dan sudah dipastikan barang tersebut sesuai dengan PO, setelah ini berjalan prosesnya receiving sudah artinya job desknya sudah benar, SOP-nya sudah benar, standar on prosedurnya sudah benar, semua barang sudah sesuai, itu maka selanjutnya purchasing receiving notanya itu diambil kemudian di stempel receiving, artinya bahwa kemudian ditanda tangan, artinya bahwa barang yang dikirim oleh supplier itu sudah sesuai dengan yang diorder, dengan notanya sudah juga di stempel langsung dan ditanda tangani. Kemudian nota yang sudah ada receivingnya diserahkan oleh supplier ke account payable untuk mendapatkan, atau nota ini akan ditukar dengan tanda terima. Namun biasanya untuk menghindari setiap pengiriman dapat tanda terima, biasanya di masing-masing hotel punya kebijakan bahwa cukup di akhir bulan saja melakukan tanda terima, penukaran tanda terima. Nota-nota ini dikumpulkan dulu, apa yang dikirim dikumpulkan dulu, di stempel oleh receiving, nantinya pada akhir bulan itu baru ditukar dengan tanda terima. Tanda terima inilah nanti akan diproses oleh account payable, tentunya juga dengan salinan daripada nota atau nota aslinya diminta. Jadi itu nantinya akan dijadikan dasar di dalam memproses pembayaran. Nah, itu nanti di account payable akan kita bahas secara detailnya. Sekarang kita melihat prosesnya dari receiving sudah stempel, kemudian dia mengirimkan nota itu atau supplier disuruh bawa untuk mendapatkan tanda terima. Nah, selanjutnya setelah ini prosesnya selesai, biasanya di terakhir dirasa sudah PO, sudah semua barang sudah diterima, hari ini sudah diterima, mungkin setelah sore harinya itu receiving akan menginput semua nota-nota ini ke dalam sistem untuk dibuatkan receiving report. Nah, receiving report inilah yang akan dibaca oleh cost control. Barang-barang apa saja yang sudah masuk ke penyimpanan ataupun sudah dipakai oleh user. Nanti cost control yang akan mengalokasikan kemana, termasuk biaya atau cost, termasuk beban atau expenses, itu di cost control yang akan melakukan alokasi dari pengeluaran ini, dari penerimaan barang, maksudnya pengeluaran uang kas yang dipakai untuk membayar dari barang tersebut. Nah, itu prosesnya sudah seperti itu, secara sederhana seperti itu. Namun ketelitian, kembali saya tekankan di sini, teliti di dalam menerima barang itu menjadi sebuah prioritas sebagai seorang receiving. Seandainya ini kita mengumpamakan di food store, ya, barang dari yang akan digunakan oleh FB product, ya, kitchen terutama, adalah yang perlu diperhatikan
FB service juga, di minuman itu yang perlu diperhatikan, diprioritaskan di sini adalah melihat dari expired date-nya atau kedaluarsa dari barang tersebut harus diteliti oleh receiving. Nah, untuk apa kita melihat expired-nya? Supaya untuk menghindari barang tersebut tidak bisa digunakan. Kita membeli barang karena receiving kurang teliti, expirednya umpamanya belum juga expired tetapi beberapa hari akan expired. Ini menyebabkan barang itu tidak berguna, tidak akan bisa digunakan, apalagi barang itu sudah expired. Jadi akan ada cost dari FB produk yang membengkak karena barang yang di order itu expirednya sudah lewat. Jadi barang ini tidak bisa digunakan. Itu akan menjadi cost bagi FB produk nantinya. Nah, itu harus teliti. Seorang receiving harus teliti. Begitu pula dengan barang-barang seperti sayur, buah, daging, kemudian ikan. Nah, ini tentunya harus mendapatkan produk yang segar ya dari supplier. Kemudian bahan-bahan untuk bumbu juga seperti bawang, cabai dan lain-lainnya itu yang cepat membusuk. Ini memerlukan waktu di dalam memeriksa setiap item barang itu. Artinya bahwa semua yang diorder barang-barang ini harus diteliti, diperiksa per itemnya meskipun memerlukan waktu yang lama. Karena barang ini akan cepat membusuk, artinya barang ini tidak akan bisa dipergunakan oleh user nantinya. Nah, ini akan menimbulkan pembengkakan dalam cost. Itu benar-benar harus menjadi prioritas barang-barang yang cepat busuk ini. Menghindari barang yang cepat rusak, busuk, dan tidak bisa dipergunakan. Artinya biaya produksi, cost itu produk dari kitchen akan naik, akan membengkak dan sudah dipastikan akan berpengaruh terhadap keuntungan ya. Prinsip ekonominya jadinya tidak akan bisa jalan karena adanya barang-barang yang banyak membusuk atau banyak yang rusak. Nah, kalau kondisi ini umpamanya barang ini lolos dari pemeriksaan, dari penerimaan seorang receiving, juga di kitchen itu dipaksakan untuk membuat suatu produk, membuat makanan di kitchen, ya berimbas tentunya kepada tamu yang akan mengkonsumsi makanan tersebut dan akan berkomentar negatif. Kemudian bisa berimbas kepada gangguan pencernaan. Nah, sudah bisa dibayangkan kalau sudah sampai seperti ini, ya dampak yang paling buruk akan mengganggu operasional hotel, bahkan hotel bisa ditutup itu. Dari makanan itu sangat besar sekali pengaruhnya terhadap kinerja dari hotel, operasional dari hotel. Image dari hotel itu besar sekali. Makanan itu sangat besar, makanya perlu ketelitian dan hati-hati di dalam memilah-milah dari barang-barang yang dikirimkan oleh supplier itu. Benar-benar barang ini adalah masih segar dan menyebabkan kenyamanan dari tamu itu tidak ada akibat makan di restoran mendapatkan gangguan pencernaan, apalagi ada sampai sakit gitu. Otomatis ini akan berimbas kepada operasional. Tentunya mereka akan melapor, kita akan disibukkan dengan laporan dari tamu ini, menjawab dari itu semua, dan seandainya terbukti ya otomatis bisa hotel itu ditutup. Nah, itu seperti halnya kelihatannya sangat sederhana, sepele, tetapi dampaknya sangat besar sebagai seorang receiving. Kalau tidak teliti, ini sepele sekali, hanya teliti membongkar semua per itemnya, kita melihat barang itu sesuai apa enggak,
rusak apa enggak, itu sederhana sekali sebenarnya, namun dampaknya sangat besar kalau ini dipaksakan untuk membuat suatu produk gitu ya. Jadi ketelitian dalam menerima setiap barang harus diperhatikan. Nah, ada juga seperti saya tadi katakan bahwa harga, bagaimana halnya kalau pas waktu pengecekan harga-harga itu berubah, harga-harga itu tidak sesuai dengan yang di purchase order, ataupun kalau yang berhubungan dengan di marketplace mereka sudah punya kontrak seperti bawang per kilo berapa, itu cek ya, cek itu per itemnya itu harus cek harganya ini sesuai kontraknya apa enggak. Nah, seandainya terdapat tidak sesuai dengan apa yang ada tertera dalam kontrak, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dilakukan oleh seorang receiving? Tentunya receiving atau membawa ke purchasing boleh, cost control boleh. Ini adalah suatu kesatuan kerjasama tim untuk menghubungi pihak supplier, mengkonfirmasikan lagi tentang harga-harga itu, kenapa mengalami kenaikan atau penurunan pun itu, karena sistem kita tidak bisa melakukan utak-atik sistem lagi, karena apa yang sudah tertera dalam kontrak sebelumnya pasti diposting ke dalam sistem. Jadi perbedaan-perbedaan ini kalau bisa dikonfirmasi ke supplier, kemudian supplier kita minta untuk mengganti nota, itu ya, baru receiving menginput lagi nota tersebut menjadi benar. Nah, kalau seandainya dipaksakan diinput, itu akan menimbulkan perbedaan, nantinya akan dilakukan di jurnal penyesuaian. Otomatis akan ada adjustment ataupun additional dari harga itu, tergantung apakah perbedaannya lebih besar apa lebih kecil. Nah, itu sedikit kita berikan, nanti ini adalah ranahnya di cost control, mungkin di cost control akan kita bahas lebih detail. Mengganti notanya dengan harga yang sudah disepakati yang ada dalam kontrak kerjasama. Tentunya supplier-supplier sebelum kita melakukan kerjasama ada kontrak yang mereka kirim, ada harga yang mereka kirim, itu yang kita sepakati. Nah, itu harus sesuai, notanya ini harus sesuai dengan item-item itu yang tertera dalam kontrak. Nah, oke teman-teman, dalam pembahasan kali ini di receiving, kita pembahasan receiving cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Namun seandainya masih dalam menemukan kesulitan, mari kita berdiskusi dengan menuliskan di kolom komentar, kita akan bahas bersama. Mudah-mudahan apa yang kita bahas kali ini, receiving, itu benar-benar membutuhkan sebuah ketelitian dalam menerima barang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon di like, subscribe, di share ke semua saudara dan teman-teman yang lain. Kita bertemu kembali di pembahasan berikutnya.